kita akan membahas tentang bagaimana pendidikan Islam di masa pandemi. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Ustadz kita. Oke, alhamdulillah. Oh iya, salam. Iya, lupa tadi Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi kita sudah bersama dengan narasumber kita. Nanti kita akan ngobrol santai ya sama Ustadz ya. Santai, sisi waktu. Kita Daripada cuma tidur-tiduran. Iya, mendingan kita ngobrol, kita berpikir lah. Bagus, mantap. Oke. Nah, Ustadz, sekarang ini kan kondisi sekolah-sekolahan kita pada libur. Iya, libur semua. Kacau ini. Ini kan di masa pandemi ini ya. Nah, jadi kan di masa pandemi ini bagaimana kondisi pendidikan Islam di masa pandemi? Ya baik, kita memang kondisi saat itu sangat memilukan bagi kita praktisi pendidikan, di mana sekolah libur, mau itu SMA, SMP, sanawiyah, aliyah libur, pesantren libur, semuanya libur. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi bagaimana kondisi pendidikan Islam di masa pandemi seperti sekarang ini? Seperti kita ketahui, liburnya itu bukan cuma di sekolahan loh, majelis taklim libur. Iya, sampai masjid juga. Majelis taklim libur, masjid libur, tidak ada khutbah, tidak ada sholat Jumat, tidak ada tausiah, tidak ada kultum. Ini seakan-akan kita disuruh stop. Kena virus, pendidikan Islam kena virus sekarang. Nah, bagaimana dengan pendidikan Islam di zaman seperti ini? Saya pribadi mengira ya bahwa kita dalam sejarah Islam pun tidak pernah yang namanya Islam, pendidikan Islam khususnya tidak pernah yang namanya stagnan, terus mencair. Dia akan menyesuaikan sesuai dengan zamannya. Nah, kita ingat ya, di masa-masa kejayaan Islam bahwa tidak sedikit bagaimana kreativitas ilmuwan Islam sehingga zaman Islam mencapai masa kejayaannya. Kita bisa lihat zaman dinasti Abbasiyah. Kalau kita nostalgia dulu ya, dan kita nostalgia di zaman dulu, bayangkan seorang khalifah ketika memberi apresiasi kepada seorang ilmuwan. Ini orang ilmuwan ya, ilmuwan mereka menulis sebuah buku, sebuah ilmu yang dia tulis, mau itu ilmu Islam, ilmu kedokteran, ilmu kimia. Setelah dia berhasil menulis, ini yang dia tulis ini akan ditimbang oleh khalifah. Timbangannya ini akan diganti dengan emas. Nah, ini luar biasa kan? Kaya semua nih Ustaz. Jadi rajin semua Ustaz menulis. Nah, semangat ya Ustaz. Semangat jadinya. Nah, itu kondisi di zaman yang lalu, bahwa apresiasi pemerintah luar biasa, khalifah ketika itu luar biasa. Nah, lantas bagaimana sekarang kondisi pandemik seperti sekarang ini? Kita terkungkung. Kita tidak bisa bergerak secara pendidikan, majelis taklim tutup, pesantren tutup. Nah, saya ingin katakan di sini bahwa mari kita sadar dulu. Apa yang sadar? Ini dan yang kita sadarkan itu, yang tutup itu cuma regulasi loh, aturan yang tutup. Kita umat Islam masih terbuka. Kitab masih ada di rumah-rumah. Kitab masih ada di perpustakaan. Buku-buku masih banyak. Nah, artinya apa? Kalau semua regulasi itu menghalangi kita untuk belajar seperti biasa, mari kita menyiapkan diri kita, perkaya diri kita dari rumah, kan tidak masalah. Sekarang ada internet, buka Google, cari e-booknya, cari websitenya, pinjam buku ke perpustakaan, jangan lupa pakai masker ya. Pakai masker. Pinjam buku perpustakaan, pelajari bukunya. Nah, jadi saya ingin katakan bahwa pendidikan Islam tidak akan pernah menyerah walaupun di masa pandemik seperti ini. Nah, buktinya kita seperti sekarang ini kan, kita diajak untuk lebih kreatif, kita bikin konten YouTube walaupun ya masih sederhana, masih sangat amatir, tapi kita punya semangat. Ingat loh, pahala itu bukan diukur dari hasil. Pahala akan diukur oleh Allah Ta'ala dari usaha. Ini istimewanya Islam. Jadi yang akan dinilai adalah usaha kita. Makin banyak kita berjuang, makin banyak kita berusaha, ini akan menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu.
Yang penting usaha ya Ustaz ya. Usaha dulu. Jadi kita walaupun di rumah kita pinjam buku, belajar, buka YouTube. Nah, ini penting ini. Buka YouTube materi apa sekarang yang kurang dari YouTube? Mau wudhu cara Habib Umar, buka YouTube ketemu. Lengkap di YouTube. Lengkap sampai ijazahnya loh. Nggak bisa kita ketemu Habib Umar, tidak akan bisa sekarang. Apalagi buka pelajaran-pelajaran fikih, mau bab haid, mau bab nikah, bab apa, buka di YouTube, kita simak baik-baik. Jadi intinya sebenarnya di masa kita semua di rumah ini, aktifkan diri kita, perbanyak keinginan kita, aktifkan kita untuk lebih memperbanyak mempelajari pendidikan Islam. Saya kira itu dulu. Ini masalah ya Ustaz ya. Ada masalah, kita sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing. Justru di sini pahala menjadi lebih banyak. Lebih besar pahalanya. Luar biasa ya. Nah, jadi seperti itu tadi lah pembahasan dari Ustadz kita. Kemudian kita akan menanyakan lagi bagaimana pemuda kita sekarang yang dimana masa pandemi ini tidak bisa kemana-mana, mereka tidak bisa berkeliaran lagi, tidak bisa kumpul. Iya. Ya, pemuda sekarang ini. Gimana tanggapannya Ustadz? Memang banyaknya sekarang ini yang paling kita ingat bahwa zaman sekarang ya zaman generasi Z. Iya. Bahkan Indonesia seperti kita ketahui tahun-tahun ini 10 tahun terakhir sedang mengalami bonus demografi. Yang artinya apa? Anak muda yang dalam arti berumur di bawah 40 tahun itu lebih menguasai daripada jumlah penduduk. Jadi jumlah pemuda di umur 40 tahun ke bawah itu lebih banyak daripada kalangan-kalangan yang lain. Lebih banyak daripada orang tua yang 40 tahun ke atas. Nah, pemuda ini justru mengambil peran. Ini yang ingin kita garis bawahi ini dan peran anak muda kita terhadap masa pandemi ini. Saya kira ini luar biasa. Luar biasa ya. Beberapa waktu yang lalu pada malam hari ya, kebetulan saya lewat salah satu kafe, saya sebut namanya. Iya. Ini mengerikan ini dan. Kenapa Ustaz? Ya dilihat kafe penuh. Astagfirullahaladzim. Ini Kafe ya, penuh sama anak penuh. muda. Ini masa PSBB loh. Masa di rumah semua. Padahal sudah. Iya. Saya langsung hati berpikir, ini apa yang mereka lakukan? Duduk nongkrong tanpa masker, tanpa protokol kesehatan, tanpa cuci tangan, nongkrong penuh itu kafe. Nah, artinya apa? Kesadaran anak muda zaman sekarang itu sangat kurang, menganggap remeh. 2 hari terakhir lihat prestasi buruk Kalsel tertinggi nasional 104. Ini prestasi mau dipertahankan atau gimana? Harus kita lawan anak mudanya dulu, anak mudanya. Nah, kita memahami memang kalau dilihat ya yang anak muda sekarang yang nongkrong itu memang banyak yang kuliahan. Kuliah di luar kota, di luar pulau, kuliah di Jawa atau di lain yang mereka lingkungannya kebiasaannya nongkrong. Ya mereka sambil belajar di kafe-kafe mungkin nongkrong ya kan. Nah, kebiasaan ini ya sebenarnya kalau kondisi kita normal ya tidak masalah, nongkrong bagus. Tetapi saat kita suasana pandemik seperti ini di mana kita diwajibkan untuk social distancing, menjaga jarak agar menghindari penyebaran virus lebih banyak, harusnya kita lebih banyak berperan. Yuk kita sadar diri lah, santai lah, santai di rumah, tidak perlu nongkrong. Saya kira bisa gitu kita lakukan. Terkait saran untuk anak muda zaman sekarang ya, kira yang paling utama itu kita kan punya kesempatan sekarang lebih banyak di rumah. Yang pertama sarannya adalah perbanyak literasi. Ya anak muda, Anda mau kuliah, Anda mau kerja dimanapun, Anda mau magang, Anda kuliah sekalipun, di rumah perbanyak literasi. Literasi kita harus banyak referensi. Jangan sampai kita seperti zaman penjajahan Belanda dulu. Walaupun itu zaman dulu, tetapi jangan sampai terulang zaman sekarang. Artinya apa yang bisa terulang? Kita dibodoh-bodohi loh, dibodoh-bodohi. Coba bayangkan sedikit saya bayangkan kenapa kita bodoh-bodohi ya. Kita mau beli barangnya ini, katakan kita mau beli mobil ya, beli mobil.
Di Jepang orang bikin Fortuner itu harganya cuma 160 juta misalnya, 160 juta. Tetapi begitu masuk ke Indonesia, karena currency-nya dolar, naik ya. Naik. Rupiah harus dikeransi ke dolar. Lalu masuklah ke dolar. Berapa? Sebelum masuk di biaya ini, biaya impor harus persetujuan dari IMF. IMF dapat fee. Bank Dunia dapat fee dari bagian itu. Nah, dikeransi ke dolar akhirnya naik 160 juta menjadi 250 juta. Masuk ke Indonesia ada pajak biaya impor. Nah, kalau per donor akhirnya menjadi 350 juta. Nah, ini kan apa? Dibodoh-bodohi ini kita, dibodoh-bodohi. Nah, berarti apa? Yang pertama, perbanyak kita literasi. Apapun bidangnya, Anda suka edit video, perbanyak edit video supaya lebih high, lebih expert di bidangnya. Kemudian yang kedua, nah ini kesempatan kita nih, sadarkan diri kita. Wabah ini tidak akan terjadi kecuali sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan. Kita sebagai umat Islam, pemuda Muslim, ayo kita jadikan ini momentum kesadaran diri kita masing-masing. Untuk kesadaran diri kita, artinya apa? Perbanyak ibadah. Gak usah muluk-muluk, gak usah yang sejadah. Pagi sholat duha, ya kan, santai, kopi, asik kan? Sambil ngopi ya. Sambil kopi. Iya, gabin lah. Iya. Santai gabin, kopi sambil baca kan asik. Mindsetnya dulu kita buka mindsetnya. Kemudian yang sarannya kalau bisa kita perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena sholawat itu akan menjadi obat dari segala obat, solusi dari segala masalah, jalan keluar dari segala permasalahan yang ada. Perbanyak sholawat ke baginda Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu. Jadi pertanyaannya lagi bro, bagaimana sih apa namanya agar anak muda ini bisa mentaati peraturan yang telah disampaikan oleh pemerintah gitu kan. Ya kan supaya lebih mentaati lagi lah. Iya, memang repot ini anak muda ini kan darahnya membara-bara, ya kan, berapi-api. Makanya ada mengatakan remaja labil. Nah, Iya. Saya ingin katakan bahwa memang pada umur-umur remaja seperti ini, umur 19, 20 sampai 25, memang kita ketahui masih proses pendewasaan, di mana jiwa memberontak, jiwa yang mengatakan buat apa dibuat peraturan dibuat kan untuk dilanggar. Wah, ini jiwa-jiwa nekat ya. Nah, kenapa saya katakan itu? Saya juga pernah mengalaminya. Biasalah anak muda. Nah, sebenarnya sederhananya adalah awalnya dari kesadaran individu untuk berperilaku kehidupan sehat, lalu sehat, cuci tangan, pakai sabun, mandi. Nah, dari kebiasaan hidup sehat tersebut, kemudian apa? Olahraga kan salah satu penting. Nah, kemudian bagaimana supaya pemuda mentaatinya? Nah, kemudian setelah itu dimulai dengan dari kesadaran berpikir, pola pikirnya. Tidak sederhana. Ini wabah bisa menjadi pandemik yang bisa bertahan sampai setahun 2 tahun. Nah, kesadaran inilah yang harus kita bangun. Orang akan sadar kalau dia paham. Orang pasti akan sadar kalau dia paham. Kenapa anak-anak bisa main kelereng di pasir, kemudian ditegur oleh orang tuanya, nah jangan main kelereng, nanti bisa cacingan, ya kan? Karena anak-anak tidak mengetahui risiko main cacing, main pasir di main kelereng di pasir itu bisa menyebabkan cacingan. Nah, orang tua mengetahui risiko tersebut. Nah, ini yang kita bangun. Kita bangun kesadaran individu, di mana satu individu dengan individu yang lain mencoba benar-benar memahami kondisi kita sehari-hari. Saya kira lebih mudah. Pemerintah jauh lebih banyak terbantu. Betul sekali. Banyak terbantu. Kita kan itu kerepotan. Ini KP dibubarkan, setelah dibubarkan Satpol PP datang lagi, ngumpul-ngumpul lagi anak muda. Siapa mereka? Anak muda. Ya pilu ini. Ingat ya perkataan Insinyur Soekarno, Soeharto pernah mengatakan,
kasih aku 10 orang pemuda, aku akan goncangkan seluruh dunia. 10 pemuda mengguncangkan. Ini kita 3 sudah. Sisa 7 lagi. Betul. Ya, saya kira itu. Ya, terima kasih kepada Ustadz. Nah, semoga kita bisa mengamalkannya ya. Amin. Ya, bisa kita belajar di rumah. Amin. Nah, jadi itu dulu dari kita dari YouTube DM Official. Ya, kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, subscribe, komen di bawah ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.